Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga yang mapan, berada menengah ke atas, dan dia ingin berdakwah dan mengajar setelah lulus nantinya. Ana sampaikan, antum jangan berdakwah dan mengajar setelah lulus. Mulai sekarang sudah antum berdakwah. Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayah. Apa nunggu para sahabat jadi ulama semua baru menyampaikan? Enggak. Mereka kumpul sekali sama Nabi SAW, dengar nasihat, langsung disampaikan kepada yang lain. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, liyuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir nyampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan aja. Jadi nasihat anak buat para mahasiswa, jangan nunggu lulus baru antum berdakwah. Antum sudah 6 tahun di pesantren, sebagian sudah hafal 30 juz, hafal 143 hadis, tapi satu pun nggak ada yang disampaikan. Belum waktunya Ustaz. Nanti kau lulus lupa semua sama yang sudah dipelajari. Sahih jemaah. Baik, dia ingin berdakwah mengajar setelah lulus nantinya. Anak nasihatin sekarang untuk mulai, sambil belajar antum mengajar, sampai belajar untuk menyampaikan. Tetapi dia selalu kepikiran tentang masalah kecilnya gaji dan mukafaah di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bahkan ma'had internasional saja gajinya hanya pas-pasan UMR. Terkadang dia faham dia sedang berjuang di jalan Allah, tetapi orang tua dan keluarga besarnya susah menerima itu. Maka bagaimana solusinya Ustaz? Syukran jazakumullah khair. Siapa yang kasih rezeki jemaah? Allah Azza wa Jalla. Kita tuh kadangkala punya teori tapi nggak mempraktekkan. Rizki antum bukan gaji. Gaji termasuk bagian dari rizki. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Ini teori yang kita tahu tapi kita tidak praktekkan. Ini pertanyaan karena tadi kita tahu teori, kita berpikir gajinya sedikit, loh rizki emangnya cuma gajian tuh. Bukankah Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung yang kita lihat, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kenapa dicontohkan sama burung? Tidak dicontohkan dengan semut. Semut masih menyimpan makanan. Semut punya stok makanan untuk musim dingin atau musim hujan. Dia bikin itu. Tapi burung nggak ada. Pernah ngelihat burung punya kulkas? Pernah lihat antum? Atau burung nyimpen beras? Antum lihat sekarang lagi panen ya, beras di. Pernah lihat burung ngambil taruh ya di sangkarnya ada setengah on umumnya? Nggak ada. Nggak ada jemaah. Burung itu nggak dikasih akal sama Allah. Antum dikasih akal bisa berpikir. Masa antum kalah sama burung? Itu yang terjadi sama kita. Maka sampaikan kepada orang tua yang takut tentang urusan mukafaah, sampaikan rizki itu Allah yang nanggung. Terus terang, waktu anak pulang dari Madinah, anak punya mobil di Madinah jamaah. Anak jual mobil itu ke Ustadz Sufyan Baswedan, Dr. Sufyan Baswedan. Jual, kalau nggak salah 11.000 anak. Anak ngomong sama istri anak, nanti kalau kita pulang ke Indonesia, nanti jangan berharap seperti kita di Madinah ya. Anak ngomong gitu. Kenapa bang? Nanti harus siap hidup susah sama anak. Di Madinah kita nggak punya masalah. Tetangga kita semua mahasiswa, yang urusan kita cuma sekolah, belajar, masjid, sudahlah, nggak ada urusan sama orang-orang itu jamaah. Nanti harus sabar berhadapan dengan manusia. Dan Anda sampaikan,
mungkin kita nggak bisa makan enak-enak seperti di Madinah. Karena terus terang di Madinah itu makanan murah jemaah. Murah makanan di situ, ada subsidi dari pemerintah. Jadi roti itu 1 real, ya Allah, dapat 6 biji besar-besar. 1 real. Kita sarapan 2 real sudah cukup buat anak 4. 1 real, 2 real, 2 real itu 8.000. Sekarang antum beli pecel di sini 5.000 nggak pakai apa-apa. Ana sampaikan kepada istri ana. Terus bismillah, pulang kita. Sampai sini, terus terang mobil yang pertama ana beli di sini itu Mazda. Tahun 94 kalau nggak salah. Mahasiswa yang mungkin sering ketemu ana dulu, itu mobil kalau pagi harus didorong ya. Alhamdulillah mahasiswa baik-baik semua. Jadi anak kalau mau berangkat, ya Allah syabab. Tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah. Artinya seorang itu menghadapi masa depan, ketika dia nggak tawakal sama Allah, yang ada cemas, yang ada takut, dia bingung bagaimana nanti gajinya cuma UMR. Gimana Ustaz kalau istri anak hamil? Gimana kalau dia punya anak? Gimana kalau bayi ini kuliah nantinya? Dia punya anak bayi, gimana kalau kuliah di STD 6 juta? Baru bayi sudah mikirkan kuliah. Kita itu kadang-kadang jemaah terbebani dengan sesuatu yang belum terjadi. Maka ketika antum bergantung sama Allah, antum kenal sama Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Nabi Yunus di perut ikan hidup. Nabi Musa menghadapi lautan, Fir'aun di belakangnya, yang tatkala sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, aduh habis kita sudah. Itu Fir'aun depan lautan, nggak ada tempat untuk menyeberang, tidak ada kapal, tidak ada perahu, tidak ada jembatan. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi. Iya, memang nggak ada kapal di sana. Memang tidak ada jembatan di sana. Memang ada Fir'aun di belakang. Tapi inna ma'iya rabbi. Bersamaku ada Tuhanku. Tuhanku. Ini yang kadang-kala kita jadi lemah. Jamaah antum belajar tentang tawakal. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Dia akan berikan hidayah kepada aku. Dia akan berikan petunjuk. Bagaimana untuk menguatkan kepada orang tua? Maka terus terang jamaah, muncul generasi-generasi yang lemah. Kemudahan, kenyamanan itu menciptakan generasi yang lemah. Maka nasihat anak buat mahasiswa, nggak ada lagi yang laundry. Waduh Ustaz, anak berbagi rezeki sama tukang laundry. Oh, Masya Allah. Cuci sendiri antum. Ana di Medina 4 tahun cuci sendiri. Nggak ada gitu. Cuci sendiri. Di Ma'had 6 tahun cuci sendiri. Ngabdi di pondok kita cuci sendiri. Lulus pondok ke Lepia, kita satu rumah sama kawan-kawan, semuanya cuci sendiri. Muncul generasi mahasiswa, baju kotor masukin kresek. Besok bersih. Antum ngapain? Wallah Ustaz, belajar, murojaah. Nggak ada. Main handphone yang ada. Iya Ustaz, anak kalau nyuci itu ya ngambil waktu main game Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Nah jamaah, antum perlu nyuci sendirian. Sehingga pikiran-pikiran seperti anak tadi muncul generasi yang lemah jamaah. Yang takut dengan masa depan, cemas gimana. Ketika nanti ada doa antum Masya Allah. Anda sampaikan ke beberapa mahasiswa. Sekarang nih mahasiswa STD belum lulus sudah ada yang datang. Sudah ada yang menawarkan pekerjaan. Kita lulus dari Medina, tidak tahu mau kemana dulu. Tidak tahu. Ustadz STDI yang ngajar di sini yang awal-awal ya, Dr. Ali Misri ya, Ustadz Nur Ihsan Silviantara, Ustadz Nur Khalis, Ustadz siapa lagi? Ada 5 Ustadz itu. Ustadz Muhson, Ustadz Misbah mungkin. Ada yang lainnya, Pak Wahyudi. Itu jamaah gajinya kita yang patungan di Madinah. Mahasiswa Madinah itu patungan. 50, ada yang 10 real, ada yang 5 real.
mereka datang untuk berdakwah. Mereka bagaimana nanti? Antum lihat bagaimana Allah membuka rizki buat mereka jemaah. Allah yang kasih rizki, bukan tempat antum kerja yang kasih rizki. Tapi ketika antum berpikir, anak akan bekerja di sini, ini yang kasih rizki anak cuma sekian. Kemana Allah Azza wa Jalla yang antum setiap salat mengatakan Allahu Akbar? Subhanallah, ada tukang buah jamaah, jualan buah di pasar. Di rombongnya itu ada tulisan bahasa Arab, ini kayaknya di Yaman atau di mana. Tulisannya itu, kaifa akhaful faqra wa ana Abdul Ghani. Gimana aku takut kefakiran sedangkan aku hambanya yang maha kaya. Gimana aku takut fakir? Tapi di sini antum nggak merasa antum tuh hamba Al-Ghani, Allah yang maha kaya jemaah. Kita merasa rizki itu dengan antum bekerja, dengan antum berusaha, antum baru dapat rizki. Enggak. Dengan istighfar pun antum dapat rizki. Tadi tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dia. Antum banyak-banyak mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Bukan cukup tabungan antum, bukan cukup usaha antum, anak punya ini, enggak cukup itu semua. Siapa yang cukup? Allah cukup buat kita. Dunia ini enggak cukup. Kalau Allah mau ambil, habis semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.